Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bertatap muka langsung dalam kegiatan pelatihan public speaking dan penyiaran Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 1 Sugiwaras. Untuk pelatihan kali ini akan dipandu oleh saya sendiri, Vinicius Pamuri, dengan narasumber Bapak Susanto MPD. Bapak Susanto, selamat pagi Bapak Susanto. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ini sebelum pelatihan public speaking dan penyiaran Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 1 Sugiwaras, ada baiknya Bapak narasumber untuk memperkenalkan diri secara singkat. Katanya tak kenal maka tak sayang. Monggo Bapak Susanto, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya saya berdoa semoga panjenengan beserta keluarga tansah pinaringan sehat dan keberkahan segalanya baik. Amin. Terus terang saya baru kali ini di kegiatan Dharma Wanita yang ada podcastnya, ini luar biasa. Plus untuk Dharma Persatuan Sugiwaras, luar biasa. Ini menandakan bahwa ibu-ibu, mohon maaf ini ibu-ibu milenial ya. Luar biasa, ini ibu-ibu milenial ternyata selama ini sudah membuang tradisi bahwa penyiaran itu milik orang muda saja. Ternyata ini ibu-ibu luar biasa menjadi garda depan untuk keluarga, masih menjadi sosok yang inspiratif untuk kita. Perlu saya perkenalkan, nama saya Susanto. Sehari-hari sebagai relawan. Kenapa Pak saya katakan relawan? Kalau jadi kepala sekolah sepertinya sesuatu yang abot banget. Relawan itu rela untuk melakukan proses penguatan di sekolah SMA Negeri 1 Sugiwaras. Sekali lagi, saya selain menjadi relawan, kalau bahasanya juga kepala sekolah, pernah menjadi pendidik juga, dengan harapan ini tidak menggurui, ini adalah sebuah proses kegiatan kaitannya berbagi agar para ibu-ibu khususnya Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 1 Sugiwaras menjadi ibu-ibu yang hebat. Aplaus dulu. Selanjutnya Bu, apa yang perlu saya bisa share? Ini Pak, ada pertanyaan dari audien tentang bagaimana cara meningkatkan percaya diri bagi perempuan sebagai anggota Dharma Wanita. Jadi ibu-ibu Dharma Wanita itu sebetulnya masih ada greget Pak untuk bisa show of force di depan umum, tapi bagaimana kepercayaan diri itu perlu ditingkatkan itu, karena mungkin percaya dirinya itu masih belum begitu muncul Pak. Nah, bagaimana memunculkan kepercayaan diri itu kayaknya perlu diasah Pak. Nah, untuk itu mohon diberi pencerahan Pak. Ini pertanyaan yang luar biasa. Ini sepertinya hostnya ini sudah bertaraf nasional. Pertanyaannya berat ini Bapak Ibu ya. Kenapa Pak sebut Bapak? Karena di belakang juga ada Bapak-Bapak. Insya Allah ini pelatihan ini untuk Dharma Wanita. Kembali ke pertanyaan awal, bagaimana sih cara meningkatkan self confidence khususnya untuk ibu-ibu? Nggak perlu saya ceritakan, sebenarnya ini ibu-ibu itu pede luar biasa. Mau sebelum berangkat aja sudah pede.
di depan kaca itu sudah pede. Ya. Artinya bukan seperti itu. Pede itu kan rasa percaya diri itu bukan sesuatu yang gampang. Perlu dibangun dari pede itu perlu dikuatkan dari diri sendiri. Kalau sudah nggak punya rasa percaya diri, nggak punya keyakinan, jadi keyakinan itu hal utama dalam membentuk karakter, khususnya percaya diri. Kalau seseorang keyakinan sudah, wes penampilanku jelek, sudah down dulu, maka itu juga akan menjadi hambat. Oleh sebab itu, selain keyakinan, ada hal yang perlu dipahami. Kadang-kadang seseorang, khususnya ibu-ibu, blank, tapi kalau maaf, ini bukan berarti saya ngolok-ngolok kaum ibu atau ibu-ibu yang khususnya dharma wanita, ketika posisi ghibah itu ya luar biasa. Tapi ketika suruh maju dalam momen tertentu itu kurang percaya diri karena apa? Kurang menguasai konten. Isinya apa? Jadi harus ada keyakinan, harus mengetahui isinya persoalan yang mau disampaikan. Kalau persoalan sudah nggak paham, aku mau ngomong apa ya? Oleh sebab itu, satu hal di public speaking penyiaran itu, ketika panjenengan nanti disuruh menyampaikan materi, yang pertama adalah audinya siapa. Menyampaikan materi, katakanlah untuk ibu-ibu PKK dengan ibu-ibu lurah, dengan ibu-ibu camat, kira-kira sama atau beda Bapak? Ibu-ibu? Beda. Oleh sebab itu harus dipelajari. Pelajari apa? Siapa yang menjadi audien? Kalau panjenengan biasanya fitrahnya manusia, karena nggak pede, orang itu karena down. Profesinya guru, tapi yang dihadapi Pak Camat atau Bupati atau Gubernur, maka akan berpengaruh terhadap kejiwaan. Jadi yakin. Terus yang ketiga, yang perlu menguatkan diri sendiri bahwa ini tips saja Bapak Ibu, tips saja bahwa kalau jenengan jadi public speaking, anggap orang yang di depannya jenengan itu adalah orang kapasitasnya di bawah panjenengan. Lah, pinter aku. Nah itu tadi maaf ini bukan kita ngenteng gitu. Artinya apa? Kita memiliki keyakinan bahwa orang yang di depan saya pinter aku. Itu bukan semata-mata sombong, tapi untuk menguatkan diri bahwa kita mampu. Sepertinya itu Bu, karena kalau ngomong masalah membangun kepercayaan diri banyak Bu, itu nanti saatnya ini ada pertemuan yang akan datang akan saya kupas tuntas ya, karena ini bagian dari sedikit tapi mengenal daripada banyak tidak mengenal. Bagaimana? Siap ya ibu-ibu? Siap. Luar biasa. Sebetulnya ini Pak, ibu-ibu ini sudah punya kemampuan dasar. Jadi role model di keluarga, kemudian saya yakin ini juga yang hadir banyak gurunya juga, di depan siswa juga punya. Cuma nggak tahu kenapa kalau misalnya diminta misalnya hanya sekedar jadi host atau MC, percaya dirinya itu jadi melemah gitu. Ya semoga nanti pencerahan dari Pak Susanto jadi nanti lebih termotivasi dan bersemangat untuk public speaking-nya kan melalui pelatihan. Jadi mungkin basicnya itu kayak membuat konten-konten itu ya Pak. Kalau kita lihat di medsos itu kan konten-konten itu orang buat konten itu kan sudah luar biasa ya. Jadi mungkin dari Pak Susanto ada tips sendiri untuk memberikan kira-kira topik topik awal bagi pemula untuk bisa membuat konten atau menjadi MC dan host dan yang lain. Terima kasih. Ini lagi-lagi pertanyaan yang luar biasa berat ya. Tapi intinya pertanyaannya tadi bahwa topik-topik apa yang bisa dijadikan sumber inspirasi untuk penyiaran dan sebagainya. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa yang harus dihormati sampai
ibumu dan sebagainya. Ini artinya apa? Bahwa seorang ibu itu memiliki komitmen yang luar biasa, bukan berarti mengecilkan arti seorang bapak. Apa yang bisa digunakan sebagai topik? Banyak, misalnya bahwa seorang ibu itu mengatur ritme kaitannya dengan kerumah tanggaan. Antara misalnya nuwun sewu panjenengan ibu sinten Bu? Bu Jivin, Mbak. Bu Jivin, plus untuk Bu Jivin dulu. Nuwun sewu ibu-ibu di deretan yang tengah belakang itu Bu siapa? Kelihatannya masih muda banget ini ya. Umi. Bu Umi, oh iya. Antara Bu Jivin dan Bu Umi ini, kalau Bu Jivin sepertinya sudah keluarga yang sudah lama menikahnya. Untuk Bu Umi ya Bu? Iya, saya lupa saja namanya. Ya begini, antara perencanaan dalam sebuah keluarga, masing-masing orang itu kan tidak sama. Ya, misalnya mengelola katakanlah belanja harian atau apa itu kan berbeda. Termasuk nuwun sewu materi terkait dengan bagaimana giat mendidik anak di era milenial sekarang. Anak-anak selalu gadget, pakai gadget dan sebagainya, itu kan bisa dijadikan sumber inspirasi. Atau ini kok saya dengar di SMA 1 Sugiwaras ini ada yang alumnus UINSA jurusan bahasa Arab misalnya. Misalnya ada ya? Ada. Oh ada. Oh Ibu yang mana? Saya kepingin tahu. Bu Yeni ya. Oh iya. Bahasa Arab itu bahasa internasional. Era sekarang anak-anak suruh belajar bahasa Arab atau 1 jam gitu aja tuh belajar bahasa Arab atau belajar pakai HP. Kira-kira pilih yang mana ya Bu? Pakai HP lah. Ternyata seperti belajar bahasa Arab dan sebagainya itu. Jadi intinya bahwa topik-topik apa yang bisa digunakan itu banyak sekali ada di sekitar kita. Penguatan dari peran ibu luar biasa. Kalau misalnya di sekolah SMA Sugiwaras ada yang pinter membuat surat atau pinter membuat desain, bagaimana cara, misalnya kebetulan ini di sekolah kita kan ada yang non muslim, ada yang apa, membuat ngedit ya. Itu biasanya yang milenial ini ibu-ibu muda lah, suatu saat juga perlu diajari bagaimana membuat video misalnya gitu. Itu bisa. Jadi seperti yang disampaikan oleh host kita ini luar biasa hostnya, terkait apa yang bisa dijadikan materi atau sumber masalah yang bisa dipenyiarkan, banyak hal. Jadi sekali lagi ini dari awal yang ringan-ringan, karena nanti berat-berat malah susah. Yang ada di sekeliling kita, apa saja yang ada di sekeliling itu bisa. Misalnya bagaimana beretika, bertutur kata yang baik, bagaimana cara menjawab WA, atau bagaimana berkomunikasi, atau bagaimana kalau ketemu dengan, wah banyak sekali. Itu saja itu yang perlu saya sampaikan. Luar biasa. Semoga ini nanti ibu-ibu kita ini ya nantinya bisa meningkatkan ya, kemampuan untuk public speakingnya ya, lebih banyak lagi. Ini teman kita yang disebutkan Pak Santo tadi, Bu Jivin itu kan bisa karena membuat kayak konten memasak. Kebetulan beliau kan pandai memasak Pak, itu bisa kan Pak ya? Iya bisa. Gentine ya Bu. Jivin semangat ya Pak. Ya, siap Jivin. Ini ada yang mungkin yang terakhir ini Pak. Siap. Ini ada pertanyaan mengenai mungkin Bapak Susanto punya pengalaman pribadi yang bisa menginspirasi ibu-ibu Dharma wanita untuk meningkatkan public speaking dan kepercayaan dirinya di depan audiens, Pak. Iya. Terima kasih karena saya itu seorang guru. Ketika saya proses pertama mengajar, ini kan bagian dari public speaking ya.
mohon maaf saya tak berdiri. Ketika saya pertama kali ngajar itu saya tidak berani berdiri karena saya ndedeg, kaki saya odek. Saya antisipasi dengan cara seperti ini. Saya itu nempel di tembok, di papan tulis. Artinya saya dengan papan tulis seperti tadi dulu tuh tahun 95 saya praktek ngajar di SMA 2 Malang. Itu saya tidak nulis, tapi saya membawa kertas manila waktu itu. Saya tempelkan, jadi saya sudah ada tulisannya. Itu satu, untuk mengurangi rasa grogi agar pede. Yang kedua, saya pegang meja Bapak Ibu. Pegang meja begini, anak-anak bagaimana kabarnya? Nah, cara pegang meja itu sudah memberikan rasa percaya diri. Berikutnya, kalau saya berdiri tanpa polosan, maka saya pegang, saya memainkan sesuatu. Nah, seperti ini. Atau saya bawa buku. Jadi intinya kalau pas seandainya saya berdiri di depan itu, maka saya akan kelihatan. Kalau misalnya itu kelihatan loh, saya kemarin lihat Bapak Ibu guru pas pembina upacara itu ngejer kok ada kok. Oh, berarti grogi. Tapi enggak apa-apa. Jadi grogi itu kalau nanti jam terbangnya bagus, Bapak Ibu bisa jadi contoh ini contoh singkat inspirasi yang pernah saya, tapi insya Allah saya percaya bahwa ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan SMA Sugiwaras nanti dengan kegiatan pelatihan ini semuanya akan baik. Tempo hari saya pernah melihat juga yang jadi MC atau luar biasa, ini kan menandakan bahwa semuanya akan mampu untuk kebersamaan kita semua. Itu aja Bu dari saya. Oke, Pak. Demikian untuk pelatihan public speaking dan penyiaran Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 1 Sugiwaras. Sebelum saya tutup, mungkin ada sesuatu yang mungkin disampaikan dari narasumber untuk ibu-ibu Dharma Wanita. Oke. Kalau saya mengatakan siapa kita, dijawab Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 1 Sugiwaras. Terus SMA Negeri 1 Sugiwaras luar biasa. Ya, masih ingat ya Bapak Ibu? Ya, siapa kita? Jawabannya Dharma Wanita SMA Negeri 1 Sugiwaras. iya, itu flat Bapak Ibu. Tangannya Bapak Ibu. Gih, flat, kurang greget. Ya. Maaf, dikasih persatuan ya? Iya. Oke. Siapa kita? Dharma Wanita SMA Negeri 1 Sugiwaras. SMA Negeri 1 Sugiwaras Luar biasa. Closing. Ya, sekali lagi ini kita membangun komitmen Bapak Ibu, karena panjenengan ada, kita ada, maka kita akan jadi hebat bersama. Individu satu mengikat satu menjadi satu kesatuan, maka hebatnya bukan hebat individu tapi hebatnya kita bersama. Siapa kita? Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 1 Sugiwaras. SMA Negeri 1 Sugiwaras Luar biasa. Demikian pelatihan public speaking kali ini. Mungkin di lain waktu kita akan lanjutkan di topik yang berbeda, dan saya sebagai host kali ini mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.